Alesai cini tawa dan jalia joget-joget. Amakala aseng tawa na cini dan jali joget. Joget-joget Amakala aseng tawa na cini deng jali joget. Hey 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 deng jali. Sahabat budaya, saatnya
Saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Kita jumpa kembali di program acara Kabar Pagi Obrolan Santai di Barik Basa. Bersama saya Yuni menemani Anda sahabat budaya. Dan apa kabar tak pagi ini? Mudah-mudahan sehat-sehat semua dalam keadaan semangat dan terus semangat terus ya untuk melanjutkan aktivitas Anda. Nah, pendengar, saya ini dan Baja akan terus menemani Anda menghadirkan informasi di pagi hari ini, dan saya tentunya menantikan partisipasi Anda melalui telepon di 0811400925 ya. Jadi kali ini sahabat budaya kita bahas tentang Makassar siap menjadi penyangga dari IKN ini. Oke. Saya terima saja Pak, langsung telepon deh. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Ismail Mbak, di Bone, Sulawesi Selatan. Oh, Pak Ismail di Bone. Iya, ini acara Barik Basa Pak Ismail. Begini Mbak. Iya. Boleh saya tanya? Saya ini penyandang tunanetra Mbak Di. Saya penyandang tunanetra dan saya ingin sekali menyampaikan aspirasi untuk menuju hidup yang lebih baik. Oke. Iya. Baik. Jadi kemarin di RRI kan saya tunanetra, tapi alhamdulillah punya kelebihan bisa menuturkan bahasa Indonesia meskipun saya tidak pernah sekolah Mbak, tidak berpendidikan di Siranya. Jadi kemarin kita membahas tentang pemimpin gitu kan, kalau tidak salah. Hari ini kami bahas tentang Makassar siap menjadi penyangga IKN. Pak Ismail di Bone ini monitor melalui apa Pak Ismail? Iya, jadi Pak Ismail melalui radio terserial ya? Iya, saya mendengarkan radio ini melalui radio televisi. Radio, radio televisi ya. Iya, jadi saya bahas dulu tentang Makassar siap menjadi penyangga IKN di Ibu Kota Nusantara. Jadi saya tidak bahas lagi tema yang kemarin Pak Ismail. Iya. Oke, jadi bisa didengarkan dulu, kemudian bisa berkomentar sebentar ya Pak Ismail ya. Iya. Jadi teleponnya ditutup dulu. Iya. Begitu kira-kira. Iya, kita dengarkan dulu ya Pak Ismail ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Ismail. Jadi sahabat budaya, iya tadi sempat bunyi-bunyi terus teleponnya Bel. Oke, jadi sahabat budaya, Makassar ini akan siap menjadi penyangga dari Ibu Kota Nusantara, bukan Ibu Kota Nusantara ya. Jadi Makassar siap jadi penyangga Ibu Kota Nusantara, dan di Kalimantan ya, tentunya IKN itu di Kalimantan. Dan ini diungkapkan oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto pasca kegiatan Makassar Investment Forum MIF 2024 kemarin. Dan juga beliau mengatakan
salah satu upaya sebagai atau wujud Makassar mendukung Ibu Kota Nusantara, yakni pemerintah kota akan menghadirkan beberapa program atau proyek baru, diantaranya Metro Kapsul, Jalan Tol Lingkar. Nah, di sisi lain juga siap menjadi penyangga IKN khususnya dari segi perputaran ekonomi. Jadi dari segi perputaran ekonomi, karena dikatakan bahwa Kalimantan itu agak dekat dari Kota Makassar ya. Dan tahun ini realisasi investasi di Makassar cukup tinggi, mencapai 5,89 triliun rupiah. Nah, pendengar, saya nantikan partisipasi Anda ya, silakan Anda berkomentar tentang apakah memang Makassar ini layak atau siap menjadi penyangga dari Ibu Kota Nusantara. Nah, Pemkot Makassar juga akan melalui Dinas Kominfo Kota Makassar menggandeng ratusan influencer lokal dan mahasiswa sebagai peserta, dan ada acara sosialisasi ya, dan ini juga sebagai untuk membangun ya, momen yang tepat ya bagi para generasi milenial untuk melihat bagaimana perkembangan pembangunan dari IKN dari perspektif pengerjaan konstruksi di lapangan saat ini. Jadi Kota Makassar memiliki posisi geografis sebagai tetangga terdekat dari IKN, dan sejalan dengan itu otomatis Kota Makassar juga akan memiliki posisi strategis sebagai penyangga bagi ibu kota negara ya. Saya nantikan sahabat budaya. Iya, silakan di 0811 400 9250. Iya, apa kabar tak semua ini yang monitor pagi ini? Oke, terima kasih Pak Jusman, monitor lewat YouTube, mendengarkan Pro 4 ya dari pagi-pagi izin nih Pak Jono. Kirim lagi sarapan pagi. Oke, Pak Jusman mendengarkan monitor Pro 4 Bari Basa ini melalui YouTube-nya Pro 4 ya, live streamingnya. Iya, terima kasih Pak Jusman. Nah, ada dari tahu ada komentarnya, menyimak. Iya, komentar Ki juga biasanya menelpon Ki ini Pak Jusman ya, yang ada di Batam sekarang. Iya, jadi dari penyangga IKN karena dilihat dari posisi geografisnya dan juga Makassar sebagai kota logistik menjadi pintu gerbang, ini menampung seluruh distribusi pertanian dari seluruh kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan. Jadi ini juga harus dimanfaatkan bukan hanya pemerintah Kota Makassar tapi seluruh warga Makassar, dan juga untuk meningkatkan perekonomian di Kota Makassar tentunya. Nah, sebentar pendengar, saya akan nantikan partisipasi Anda melalui telepon 0811 400 9250. Saya sapa-sapa dulu, ini ada Pak Haji Marsuki, apakah masih monitor? Sehat-sehat selalu Pak Haji. Terus ada Ibu Bunda Haji Ani juga di Kompleks Perhubungan Udara, Ibu Hawania, Ibu Ramla, Mbak Sasa, apakah monitor ini pagi? Biasanya juga Ibu Niar ini di mana lagi mau insidi. Terus saya ingat-ingat lagi di pendengar, Delukmu di Satando masih monitor Ki Delukmu, lamanya saya tidak dengar suaranya. Kalau Delukmu di Sudiang, iya monitor juga. Iya, baik sahabat budaya, saya hadirkan dulu Kelong di ruang dengar Anda. Sebentar kembali saya terima telepon di 0811 400 9250.
Oke, Sobat Budaya, dan kita lanjut lagi kebersamaan kita di Kabar Pagi Obrolan Santai yang Anda bisa bergabung juga ya melalui WA. Oke, pesan WA ini Sahabat Budaya, ada Pak Heri di Sidrap, hadir monitor Dembaji. Oke, tidak bisa diputar videonya Pak Heri. Dembaji bantu Sidrap ya. Oke Pak Heri, semangat Ki. Ya, saya akan terima telepon dulu Sahabat Budaya. Jadi tema kita tentunya Makassar ini siap menjadi penyangga IKN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Kabar baik-baik, alhamdulillah. Iya, siapa lagi Pak? Siapa lagi nama tak? Kalau Pak Iseng. Oke. Amran di iya di Wajo. Oke. Kecamatan Belawa. Iya. Nah, patutnya komentar tak nih tentang Makassar siap jadi penyangga. Kami Makassar ini mau jadi penyangga ini ibu kota Nusantara. Namanya ibu kota dari Nusantara ini di Kalimantan Timur. Artinya memang bagus ya. Sangat bagus, sangat mendukung kepada masyarakat, kepada pemerintah. Tapi masalahnya nih Baji, transportasinya ini masih berkurang ini. Misalnya contoh di daerah Pare-Pare itu menuju ke Kalimantan Timur itu Samarinda itu masih kendalanya itu biasa kapal itu kurang. Artinya ada untuk tertentu kan. Tidak sama kalau misalnya di daerah. Halo. Bu Amran. Oh, terputus Ki. Oke. Halo. Iya. Baik. Diulang lagi Bu Amran dari Wajo tadi. Jadi ya transportasinya dari Pare-Pare ke Kalimantan ini yang masih berkurang ya. Iya, baik. Saya tunggu lagi partisipasi Anda yang lain. Silakan di 08 11 400 9250 dan juga Dani Pemantau ini mengatakan salah satu upaya sebagai wujud Makassar mendukung IKN yaitu pemerintah kota akan menghadirkan beberapa program ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan Beji. Iya. Hujan nih lah, dah. Di hujan itu tempat saya, hujan nih. Di Wajo ini. Oke, alhamdulillah. Apa namanya lagi cuacanya lagi bagus jadi tidak bagus jadi jadi lagi apa namanya itu. Putus-putus Ki. Lari-lari. Iya, lari. Jadi intinya tadi masalah transportasi tadi. Transportasinya dari Pare-Pare di ke Samarinda itu sangat minim. Oke. Misalnya khusus kapal itu ada tertentu waktu-waktunya. Waktu-waktunya misalnya hari ini itu satu kali misalnya 1 minggu atau begitu ya. Ada usul begitu, jadi maunya bagusnya itu harusnya tiap saat midi lancar Mi. Oke. Lancar, bagusnya itu lancar. Misalnya kita mau berangkat adanya langsung transportasi laut. Begitu. Biasa itu kita menunggu bilang hari ini baru ada kapal begitu. Tidak sama kalau misalnya di Surabaya itu Dembaji itu kan lancar kalau kita ke Surabaya. Artinya kita mau berangkat kita langsung beli tiket langsung ada kapal tertentu karena banyaknya kapal. Harus kita menuju ke sana. Jadi diharapkan ini nanti karena Sulawesi Selatan sebagai penyangga masyarakat itu sangat mendukung. Karena artinya banyaknya bisa ekonomi bisa berputar DMBG. Baik. Dari masyarakat. Oke DMBG, kita lanjut tugas. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Amran, terima kasih sudah bergabung dan saya tunggu lagi yang lain. Silakan di 0811 400 9250. Sahabat Budaya dan jadi
untuk dari Badan Keamanan dan Keselamatan Laut juga sementara menjajaki pembangunan pangkalan di Sulsel yang merupakan salah satu daerah yang menjadi penyangga dari ibu kota Nusantara. Dan informasi dari PLH Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Adi Darmawan Bintang dalam keterangannya tentunya mengatakan Bakamla merupakan bagian dari pengamanan, terutama pengamanan bagian tatanan laut untuk menunjang IKN. Dan Bakamla dan Pemprov Sulsel secara bersama-sama tengah membahas kebutuhan-kebutuhan yang mungkin bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah, misalnya sarana dan prasarana. Untuk sementara Darmawan Bintang mengatakan Kabupaten Takalar ini menjadi daerah pertama yang akan ditinjau dan nantinya akan diadakan perbandingan karena laut di Selat Makassar jauh lebih luas ya. Dan ini juga salah satu penyangga ya. Sulsel bisa jadi penyangga dari ibu kota Nusantara. Saya nantikan partisipasi Anda, silakan di 08 11 400 9250 dan kita nikmati dulu lagu dari Ridwan Saw untuk sahabat budaya. Surat nu andi papa upasan nu mangiri nake kodong nu makutakan ritek ne paiku niaku aneh belari bori marai nu makutakan tene paiku rikodong belari bori marai bagiku pahanan sangi makutakan sikari pakama kana talipa kodong lambini yata angale umuru natena panne kubatum pasuroi ko lambini yata ngale umuru trikodong natena panne kamase kubatum pasuroi ko ingkalan ngapa jane andile sana tomiba Tenamo bangi kureso na tena na kini mata bila pakai jaku sari pamaling sangka mantu mami pangain kute apini paui hingga apa mo katena doe andile siri mako antu kau do jamat nake adi di kodong patrisi tanya waktu pero pakunting ngatai na doe adi di kodong patrisi tanya waktu pero pakunting ngatai na doe unapain lagi sarapan ranuanu boya mako mangi rima laingan kodong gasing kanake latulinu tayang darako salah amantang kololo bangko gasing kanake tulinu tayang andile darako salang kamase amantang ko galang santa niya isen batu ane surat nu andi papa upasan nu mangiri nake kodong nu makutakan ritek ne paiku niaku aneh belari bori marai nu makutakan tene paiku rikodong belari bori marai bagiku pahanan sangi makutakan sikari pakama kana talepa kodong lambini yata angale umuru natena panne kubatum pasuroi ko lambini yata ngale umuru trikodong
natena paneka masek ubatung pasuroiko ingkalang apa jane andile sana tomi bateku akareso tenamo allo tenamo bangi kureso natena na cini mata bila pace jaku sari pamaling-maling sang kamangku mami pangain ku teak mini pauli nika apa mo katena doe andile siri mako angku kau jo jamat nake adi di kodong pak risi tanya waku pero tak gunting nakai na doe adi di kodong pak risi tanya waku pero tak gunting nakai na doe napain lagi sarapan ranu-anu boya mako mangi rima laingan kodong gasing kanake latulinu tayang darako salam amantang kololo bangko gasing kanake tulinu tayang andile darako salam kamase amantang ko galang santa. Asia Pacific Broadcasting Union and Radio Republik Indonesia present the 8th ABU Media Summit Indonesia 2024, the Gala Award Ceremony of the ABU Together for Planet, People, Peace. Stand together in this world we call our home. With the performers Chakra Khan, Indonesian pop singer and songwriter, Putri Aryani, Golden Buzzer, America's Got Talent 2023, Maria Pudesa, RRI's Bintang Radio Winner 2023, Josh Florentino, RRI's Bintang Radio Winner 2023, Gusteja, a Suling traditional flute maestro from Bali, live from Sakala Resort Bali, Indonesia, August 7, 2024 at PM Central Indonesian Times. Together we take action to save the planet. Mozaik Budaya. Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Baik sahabat budaya, masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, dan sebentar akan kami lanjutkan kembali kebersamaan kita di Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kami hadirkan dulu informasi kabarana Pro 4. Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari Kepala Adat Besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Kabar Ratna Pro 4. Selayar merupakan nama sebuah pulau, dan pulau ini memanjang dari utara ke selatan. Bagian utara berbatasan dengan Selat Selayar, sedangkan bagian timur, barat, dan selatan berbatasan dengan Laut Flora. Dengan Laut Flores, kemudian konon penamaan Selayar berasal dari kata salah layar yang diberikan saat Sultan Ternate berlayar dan perahunya terdampar di suatu pulau karang. Ketika terdampar itulah ia selalu Maksud kami, sahabat budaya, penamaan Selayar berasal dari kata salah layar yang diberikan saat Sultan Ternate berlayar dan perahunya terdampar di suatu pulau karang. Nah, ketika terdampar itulah ia selalu menyebutkan salah layar. Dari penyebutan tadi, pulau ini akhirnya diberi nama Salah Layar dan lama-kelamaan penyebutannya menjadi Selayar. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan
karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Berkilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Baik sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Dan yang monitor pagi ini ada Pak Hamzah juga di Pampang 2 ya. Oke, ini Pak Jono di mana posisinya? Biasanya banyak komentarnya. Mau pindah pindah tugas. Pindah tugas di KN Ki Pak Jono kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebut-sebut kisah yang namanya. Pas tuh masuk teleponnya. Saya kira ada maki di IKN. Ada mah di IKN ini. IKN mana? Mampu. Niki tidak ada habis habis pulsa jadi. Tidak ada juga komentarnya Pak nih Pak Jemarsuki. Tidak ada kapan kuotanya. Ada kalau pergi bersihkan masjid kan hari Jumat itu. Oh, alhamdulillah. Dan dia termasuk remaja masjid sana. Nggak pernah remaja. Pembina. Pembina, bukan bukan pengurus. Nggak pernah remaja masjid. Kenapa remaja masjid? Anak muda kah? Namanya saja remaja masjid, jadi pengurus masjid. Kita anggap itu Pak Jemarsuki tua nih. Ya. Apa? Sesuai usia toh. Itu jauh lebih dulu itu. Usia boleh tua, tapi masih muda aja tua. Itu jawabannya Pak Haji itu abu-abu. Abu-abu gitu Pak Haji. Tidak. Iya. Tidak tegas. Iya. Oke lah. Jadi bisa jadi penyangga dari ibu kota Nusantara ini. Memangnya rumah mau jadi ya. Jadi bisa menopang ini kota Makassar karena tempat distributor apapun itu dari Makassar, pangan, laut. Siapa yang bilang begitu ini? Berarti yang ini kan memang ini kan Sulawesi Selatan aja. Tanpa ada IKN kan memang ke sana. Oh ya, selalu juga ke arah di Kalimantan di. Iya. Oh iya, biasa orang Kalimantan beli. Oh dari mana ini? Dari Makassar. Iya, jadi selama kita perubahannya seperti itu, baru kita kurang jauh minta itu. Tanya begitu pedagang beras itu seperti di Sitrap telur beras dan telur itu dia itu kirim kemana itu dia punya barang. Ya ke Kalimantan di. Oh iya, tahu biasa mau kemana nih balik ke Kalimantan. Iya, Kalimantan kan lewat Parepare seperti itu. Cuma ini kan bisa mungkin juga pemerintah kurang informasi apa ini, kurang jalan-jalan seperti ini. Iya, ini lebih lebih diperkuat legalitasnya. Karena kan jadi IKN mie. Kita belum belum jadi mie. Panjang belum juga. Belum pasti juga ini. Perkembangan pembangunannya sudah. Masalahnya nanti kan seperti pergantian pimpinan kan nanti bisa berubah juga. Begitu. Kalau dari segi anggaran bagaimana? Apakah PBN masih mampu untuk menopang itu? Tidak. Ya kan belum tentu juga. Ya namanya juga pemimpin sekarang kan banyak bermental penjilat, belum apa-apa ya. Siap pak. Padahal saya tahu asal bapak senang ya oke lah ya. Ini sekarang mental pemimpin kita sekarang. Iya. Mental ya penjilat lah seperti itu. Jadi ya kenapa nih Pak? Kenapa bisa? Ya bisa begitulah. Iya. Tapi jadi menurut ini Makassar memang sudah dari dulu jadi penyangganya di Kalimantan begitu. Kita dari sini itu terutama yang produksi pangan itu kebanyakannya ke sana. Iya. Ya ke Kalimantan. Dan itu barang-barang di sana mahal.
ekonomi bagus orang di sana. Jadi di Kalimantan. Iya, di Kalimantan. Perusahaan-perusahaan di sana kan banyak. Iya. Ya kan? Perusahaan tambang, emas, bara, kan di sana kan. Jadi ekonomi di sana memang tingkat biaya hidup di sana kan memang tinggi juga. Iya. Karena ditopang juga oleh yang pendapatan juga memang tinggi juga di sana. Iya. Jadi itu telur, ayam, beras itu banyak lagi ke sana daripada ke daerah lain. Iya deh, jadi saya kira kalau sekarang ada seperti itu masih terlambat lah, ya kan? Jadi juga orang-orang sana berhasil, kayak orang Bugis kan? Iya. Itu seperti yang terkenal yang Haji Isam. Jualannya jualannya dari Makassar. Iya. Itu kan lewat Parepare semua itu. Kalau ada orang kita kan dekat di situ, Parepare, kirim barang ke sana. Tapi ya tidak apa-apa lah. Tinggal mungkin dengan adanya ikan di sana mungkin lebih maju lagi, lagi kan seperti itu. Lebih bagus lagi. Tapi jangan lupa dia daerah Anda sendiri. Jangan kirim ke sana baru dari Anda kekurangan. Apa nih? Apa bedeng? Apa medikana? Betul. Jadi, tapi ya sah-sah saja kalau pemerintah ngomong begitu. Pemerintah Sulawesi ya namanya saja usaha cari-cari kan cari muka. Pemerintah supaya tahu bisa dana bisa lancar ke Sulsel. Apalah seperti itu. Tapi kalau sudah sebagian ya ini juga masih jauh juga, belum juga terrealisasi yang namanya pembangunan ikan di sana, belum selesai juga. Oh jadi belum rampung, tapi kalau ketika jadi tempat distributor untuk perekonomian di Kota Makassar itu sudah berlangsung lama, Midi. Oh, sudah lama. Iya, oke. Itu pada pedagang itu daerah itu, daerah itu. Jadi selama ini ini barangnya dia kirim kemana? Jadi peningkatan ekonomi juga tahu. Iya. Di sana itu telurnya apa dan sebagainya itu banyak kesalahan. Dan itu memang kebutuhan akan hal itu di sana cukup tinggi. Iya. Karena memang Kalimantan salah satu daerah yang industrinya cukup maju. Ya, jadi kan sumber dayanya alamnya memang di sana sangat melimpah. Ya, jadi memang bagus Jito kalau Makassar jadi tempat penyangganya IKN untuk pengembangan ekonomi, perkembangan ekonomi. Yang ada di daerah kita ini, ya kan, segala sesuatu yang bisa dibutuhkan, ya kita untuk kami dari sekarang, ya kan, ya jangan cuma memberi statement seperti itu, tapi tidak ada persiapan, seperti itu. Bagaimana cara meningkatkan supaya pengusaha-pengusaha, ya kan, seperti itu, jangan nanti tiba-tiba akal. Iya. Ya kan? Jadi kalau memang Anda siap jadi penyangga, maka dari sekarang Anda sudah harus persiapkan. Apa-apa yang diperlukan. Apakah disebut infrastrukturnya atau apanya lah dan sebagainya. Ya kan seperti itu. Apakah pelabuhannya yang perlu ditingkatkan, apa dan sebagainya, terutama kan pelabuhan Parepare. Karena orang yang di sana dari Indra dari Anda kalau mau kirim barang ya pasti lewat situ. Lewat Parepare. Lewat Parepare. Jadi itu perlu ada kapal barangnya kah atau apa dan sebagainya, ya memang dari sekarang yang perlu dipersiapkan. Ya kalau jadi ya alhamdulillah, tidak jadi ya jadi nah begitu yang jelas kalaupun tidak jadi IKN tetap Makassar arahnya Kalimantan ya. Barang-barangnya dibawa ke Kalimantan. Sulsel kan untuk saja beras telur kan. Iya, dikirim ke sana. Itu kan dia suplai bukan hanya satu daerah, mungkin ada daerah lain di Indonesia kan. Iya. Seperti sampai di Papua sana. Bisa. Jadi artinya bagaimana untuk lebih meningkatkan lagi produktivitas apa sebagainya, itu tadi apa yang diperlukan oleh pengusaha dan sebagainya supaya bisa lebih cepat sampai ke daerah tujuan ya. Ini perlu diperhatikan semua. Jadi kalau gitu sih ya apa yang dicapai ya tidak apa-apa sih. Tapi yang penting Pak
apa yang dibutuhkan harus dipersiapkan dari sekarang. Oke, baik. Itu apa yang diperlukan supaya ini betul-betul ini bisa lebih, artinya bisa menjadi penyangga lah, iya. kan, bagi KN. Baik. Terutama pangan misalnya beras. Ya maksudnya bagaimana cara sekarang bagaimana cara meningkatkan produktivitas beras. Iya, jadi meningkatkan kualitas lagi ya di Kota Makassar ya. Iya, betul. Produktivitas barangnya dengan kualitasnya juga bisa perlu ditingkatkan. Bagaimana dengan infrastrukturnya, ya kan? Seperti pelabuhannya, apa dan sebagainya. Ya kalau kapal-kapal barangnya mungkin perlu ditambahkan. Ya, ini lebih cepat pelayanannya lah. Seperti itu, ya kan? Bagus seperti itulah. Kalau butuh pegawai saya juga siap kok. Betul, butuh pengawas. Iya, oke lah. Iya, terima kasih Pak John. Iya. Ya, selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Jadi memang sudah dari dulu ya, sahabat budaya, Makassar itu mengirim barang ke Kalimantan ya, ke tempat ibu kota Nusantara yang rencananya akan menjadi ibu kota Nusantara. Ya, saya nantikan lagi partisipasi Anda. Apakah Makassar siap menjadi penyangga dari IKN? Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, Bunda Haji Ani. Apa sih yang mau dijelaskan? Sudah jelasnya semua itu tadi. Kenyang makin dengar penjelasannya. Oh, Basur makin dengar ki. Itu. Kenapa Bunda? Ya. Kenapa ki? Kita berkomentar salah saya itu dan diikuti lagi itu semua penjelasannya tadi itu bosta. Tidak salah gitu, semua berhak berpendapat bahwa iya. Kalau lebih nanti bilang lagi positif gitu. Bu, saya udah punya penjelasan. Bukan iya, bukan sedang jauh nunjuk Bunda tena kamu model na Bunda. Iya. Yang lagi malah karena seperti macam kapal pakai kapal-kapal. Soren. Jadi ikuti saja dia punya penjelasannya. Mengikuti benar penjelasan Pak John. Begitulah kira-kira. Kita masih diberi bahasa pagi-pagi dan bayi. Iya. Jadi monitor semuanya sehat semuanya. Iya, amin. Iya. Sehat asing, jadi sehat asing kita semuanya sayang. Iya. Amin. Iya, terima kasih. Sehat bayi. Sehat ki. Iya. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Jani di Kompleks Perhubungan Udara. Saya nantikan lagi Anda bergabung di Bari Basa, sahabat budaya, kabar pagi, obrolan santai. Jadi pemerintah Kota Makassar ini akan membuat program untuk siap ya untuk Makassar jadi penyangga dari ibu kota negara ya. Jadi kegiatannya upayanya itu dengan mewujudkan mendukung IKN pemerintah menghadirkan beberapa program atau proyek ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya. Halo, Deng Baji. Iya, dengan siapa Bapak? Pak Umar. Mau apa? Mau ke acara orang sertifikat saksi ibadah. Lah diapain? Bukan penjangga ini, penjangga orang sakit. Oh, penyangga orang sakit di. Iya. Oke, sila apa-apa itu kalau mau jadi penyangga orang sakit. Pertama-tama, yang tidak bisa goyang. Sakit badan semua bangun tidur. Oh, sakit badan pada saat bangun tidur. Ya, itu saya cari. Terus? Yang kedua, malas sudah mau bekerja. Tidak ada tenaganya loyoy. Lemas gini. Ya lemas ki. Itu memang aku servis. Di sini bengkel manusia. Ini. Ku kan laki dokter jinjari bengkel manusia netom Pak Umar. Iya, ini kan
kita kan melalui juga dokter, pengajar ki, ya bagian-bagian terapi. Jadi ada tempat jadi penyangga. Kalau Jono tidak bisa ngomong ke sini ki Jono, bisa ikut terapi. Oh ini doang, kok Jono tidak bisa ngomong. Apalagi kalau lidah anak keselnya. Oh mati punya kodo. Ini mau kasih lurus. Jadi itu saya bilang kalau dia wanita kalau di Bojinto, ini bapak kita yang nomor 1 toh, mami turun. Sama kita terlalu banyak ini toh, yang pasti diperbaiki mabit yang sudah mau ditinggalkan. Toh. Oh ya mau turun ini ceritanya. Iya. Nah kalau orang bilang tinggal diperbaiki mabit ya saya kerja. Bagaimana tuh masyarakat dia tenang toh, tidak dapat lagi janji-janji apa segala macam. Jadi perbaiki ini yang mana yang nggak akan datang ini yang diperbaiki yang sama saya lalu yang itu pernah dilalui toh. Bagaimana masyarakat tenang kehidupannya di Indonesia? Iya. Bagaimana kalau Indonesia semua keras kehidupan? Punah teras kehidupan Pasti sedangkan orang-orang dapat lagi ada lagi janjian satu setiap bulan tuh hanya mengeluh. Ini semua bapak-bapak kita yang nomor 1 tapi diperhatikan begini ya Pak, seperti tenang kehidupan yang masyarakat yang masih kecil tuh. Bengkel manusia. Di mana Bu? Di mana lama di jalan apa Pampang dia? Iya, pokoknya kalau ada yang gangguan kesehatannya seperti kanker, ibadah, katanya lari ke Pampang 1. Iya, kalau perempuan ada bagiannya. Ada juga tugas servis perempuan. Di sini lengkap ini kalau bengkel manusia. Kalau perempuan ada juga tugas servisnya perempuan. Kalau laki-laki juga ada tugas servis laki-laki. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Bajina promosi na kareng. Anggap pemakna ke persenangannya. Jadi jam berapa buka, dari jam berapa ke jam berapa? Jam 7 buka. Sampai jam 8 malam. Oh, karena nak sanggit tatinro. Ya. Oh, ada juga jam operasionalnya dia. Iya, jam 7 sampai. Banyak orang kalau bangun sudah capek itu, antara semua badan agak senter habis kerja keras. Halo, ya jinjo kotena sini rompe ka biasa. Jadi apalagi kalau sudah diservis, enak makanya. Oh, kalau sudah diservis iya. Iya, karena ada. Oke, baik. Banyak biasa membuktikan, tapi kalau orang tidak membuktikan juga dicoba. Iya. Iya Pale. Pak Umar, terima kasih. Amin, kita aja sehat tengki. Isi keluarga. Bu Nursia. Baji sakit-sakit capek-capek kesini mau jamu kiragu. Apalagi kau ke Dimbaji sudah Natal. Cepat maki. Kalau makin datang jaki pakai motor supaya bisa di depan parkir motor. Capek tahu. Iya, Bapak Le. Iya, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Umar. Ada tapi tadi Bunda Hajiani, terus ada Pak Jono juga sudah bergabung ya. Iya, saya hadirkan dulu kelong untuk sahabat budaya menemani Anda di pagi hari ini. Laman nu kirina ke
buang aja di situ. Nanti juga hanyut. Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah. Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan. Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan. Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.
Baik sahabat budaya, saya nantikan kembali telepon Anda di 0811 400 9250. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Bata dan Oke. Halo Pak Hamsa. Iya. Sehat Ki Pak Hamsa. Ya baru pulang dari jalan-jalan. Oh, saya kira dari Ki Anjas. Apa itu Anjas? Antar jemput anak sekolah. Jalan ini. Oh, jalan. Ya jalan kaki. Oh, jogging. Ya ada jasa. Iya. Oke, jadi Makassar ini apakah siap menjadi penyangga dari ibu kota Nusantara? Oke. Iya. Dulu apa namanya? Pembukaan Jambaji. Iya. Kalau Anda sakit badan, jangan lupa jalan-jalan ke Panser. Ke Panser, Pampang 1. Panser ada lorong masuklah di dalam. Terima kasih. Kemudian Makassar ini Sulawesi Selatan sebagai penyangga IKN dari dulu Dembaji. Apa transportasinya, apa tenaga kerjanya, apa aja itu udah banyak. Tidak sering dari Balikpapan ya, Samarinda. Iya. Ya, dari dulu saya kira mendukung saja. Iya. Saya kira itu jadi Mbak Jida. Oh, jadi mendukung kini. Ini singkatnya. Tapi dari dulu memang sudah. Iya. Itu Pak Jono, kalau sudah jelas Pak Jono jadi itu banget. Bagus dong itu kalau ada komentar tak biar sama. Dia bilangin tuh, dia bilang nanti maafin dia bilang. Tapi nawang nak. Tidak Ji. Dan ikut saja semua-semua. Iya, baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamsah ya. Dan pendengar, sebelum saya akhiri di Pro 4 RRI Makassar, jadi ada sebentar ya program acara obrolan komunitas ini bersama komunitas pendakwah keren. Ada Ustadz Jusriyadi Gama MSOSI ya yang akan hadir sebentar menemani Anda bersama komunitas pendakwah keren ya di hari ini Jumat. Nah, saya kembali terima telepon Anda, silakan yang ingin bergabung. Masih bisa saya terima satu penelpon lagi di 0811 400 9250. Jadi potensi Kota Makassar ini dalam mendukung ibu kota Nusantara ya. Jadi dari infrastruktur yang matang, ini Kota Makassar memiliki infrastruktur yang cukup matang, termasuk bandara internasional, pelabuhan laut, jaringan jalan yang baik dan fasilitas komunikasi. Kemudian strategisnya, Makassar berada di tengah-tengah wilayah timur Indonesia, jadi sebagai kota yang strategis untuk menjadi pintu gerbang menuju Kalimantan. Jadi posisinya yang sentral, bisa memudahkan aksesibilitas dan distribusi barang serta investasi ke ibu kota baru. Kemudian potensi ekonomi. Jadi Kota Makassar ini memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai pusat perdagangan, industri maritim dan pariwisata dengan kedatangan pemerintah dan investasi yang berpusat di ibu kota baru. Nah, Makassar juga berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, mudah-mudahan ini bisa semua terwujud bahwa Kota Makassar akan menjadi penyangga dari ibu kota Nusantara. Nah, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda sahabat budaya dan akan mempersiapkan lagi program acara berikutnya di obrolan komunitas bersama komunitas pendakwah keren menemani Anda dari jam 9 menuju ke jam 10 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit dari ruang dengar Ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Suara Budaya Sulawesi Selatan.